Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 211. Sebuah kuil yang sepertinya dibangun dari pilar emas memancarkan cahaya. Saat bermandikan kemegahan warna-warni, itu tampak sangat ilahi. Saat beristirahat di dalam area terdalam dari klan hujan, hujan cahaya menyebar. Ini adalah salah satu lokasi penting klan hujan di dunia nyata, dan itu memberi mereka aroma magis, menyebabkan ki keberuntungan meluap. Biasanya, tidak ada yang diizinkan masuk, dan hanya selama peristiwa besar yang mempengaruhi reputasi klan hujan mereka dapat melakukannya. Saat ini, sekelompok tetua bersujud satu demi satu. Saat mereka berjalan, ekspresi mereka serius dan bermartabat. Orang-orang ini semua sangat taat, dan jejak darah bisa terlihat di dahi mereka. Mereka berlutut dan membungkuk dengan tangan bersatu, memberikan penghormatan terbesar mereka kepada patung leluhur ilahi mereka. Pada saat yang sama, mereka memberikan persembahan. Semua orang berdoa, dan ekspresi mereka sangat khusyuk. Apakah semua dewa kuno mati? Pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dijawab dengan jelas oleh siapapun. Kemungkinan mereka semua telah jatuh, terkubur seiring berjalannya waktu. Saat memasuki kuil, patung batu yang sangat tidak jelas bisa dilihat. Penampilannya sudah lama tidak bisa dikenali. Tubuh emas mistisnya memiliki retakan di dalamnya, kilaunya kusam dan warnanya berbintik-bintik. Rumor mengatakan bahwa Dewa Hujan telah lama jatuh dalam pertempuran kuno. Namun, klan Hujan tetap memuja sosok leluhurnya, berharap bisa membawa keajaiban dia kembali suatu hari nanti. Meskipun bagian luar candi itu cemerlang, bagian dalamnya agak kuno dan penuh dengan energi antik. Orang-orang klan hujan semua bersujud dan bergumam seolah-olah mereka sedang bermeditasi. Akhirnya, di bawah pimpinan leluhur, mereka membuka altar di depan sosok ilahi. Sebuah toples kecil dikubur di sana, tubuhnya hitam pekat dan membawa bintik-bintik seperti hujan. Kaca. Guci dibuka, dan gelombang energi yang menakutkan segera keluar. Seolah-olah makhluk ilahi akan muncul, dan kecemerlangan yang meletus membuatnya tampak seolah-olah matahari itu sendiri telah meledak. Itu benar-benar menerangi kuil kuno. Ini adalah potongan-potongan kertas berwarna tanah yang robek. Setelah digabungkan bersama, mereka hampir tidak cukup untuk membentuk dokumen yang lengkap. Setiap bagian berkibar ke atas seperti rasi bintang di langit. Saat mereka berputar-putar, mereka membawa perasaan yang agak menindas. Ini adalah keputusan terakhir yang ditinggalkan oleh Dewa Hujan, tetapi karena berbagai alasan, itu hancur. Itu dibagi menjadi lebih dari 10 bagian dengan masing-masing bagian membawa beberapa karakter. Hanya ketika digabungkan bersama-sama mereka mengungkapkan apa yang diwakili oleh kehendak ilahi. Semua orang di dalam klan hujan menggigil, dan bahkan jiwa mereka gemetar. Tekanan dan aura semacam ini membuat mereka merasa seperti tubuh mereka akan hancur, seolah-olah mereka sedang dipersembahkan kepada dewa. Pada akhirnya, hanya setelah leluhur itu membaca beberapa mantra yang rumit, potongan-potongan itu secara bertahap menjadi tenang dan kemegahan ilahi memudar. Selain itu, orang-orang di sini telah mengiris pergelangan tangan mereka untuk meneteskan darah, membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Dewa Hujan. Seorang wanita berjalan. Matanya tertutup, dan tangannya yang halus seperti batu giok. Dia mulai meraba-raba sekitar 10 lembar kertas. Setelah memilih sepotong, dia mengatupkan tangannya sebelum mundur. Dia adalah Yuzimo, seorang wanita yang memiliki spiritualitas dan kemampuan persepsi yang aneh. Tubuhnya berkilau seperti batu giok, sangat murni dan suci. Sekelompok orang dengan saleh melakukan upacara. Mereka mengembalikan kertas yang tersisa ke dalam toples hitam sebelum menguburnya di dalam altar.
Segera setelah itu, mereka diam-diam meninggalkan kuil kuno. Baiklah, ini dia. Bagian dari dekrit dewa ini memiliki karakter, serangan, dan kata. Meskipun tidak membunuh, itu masih cukup kuat untuk membunuh lawan manapun. Leluhur tua itu mulai tertawa terbahak-bahak. Satu karakter, serangan, sudah cukup untuk mewakili kekuatan dekrit yang mendalam. Itu pasti akan menunjukkan kekuatannya dan membunuh semua musuh di dalam Void God Realm. Bawa dan lindungi dengan hati-hati. Setelah menggunakannya, itu masih perlu dikembalikan ke altar. Di dalam tanah murni klan hujan di alam dewa kekosongan, pertempuran besar sedang berlangsung. Formasi besar diaktifkan, naga banjir menutupi langit, burung merak melintasi langit, dan banyak keturunan kuno bergegas maju, seolah-olah mereka benar-benar muncul. Formasi besar klan hujan sangat misterius dan sangat kuat, semuanya menargetkan si kecil, membuatnya sulit untuk sesaat untuk menyerang. Bersama dengan banyak ahli yang menggunakan simbol mereka yang paling kuat, bahkan pedang patah yang sangat kuat tidak cukup untuk mengatasi ini. Di sisi lain, si kecil berlumuran darah. Kekuatannya telah sangat habis, karena pedang yang patah itu seperti jurang yang dalam, dengan panik menghabiskan energi esensinya tanpa akhir. Ini semua masih terjadi di bawah batasan surga surgawi ini. Jika ini ada di dunia nyata, efek setelahnya benar-benar tidak terbayangkan. Untungnya, tubuh si kecil cukup kuat. Gelombang demi gelombang cairan seperti magma mengalir keluar dari kehampaan dan menggelegak di dalam tubuhnya, mengisi kembali kebutuhannya. Inilah tepatnya kedalaman lorong surgawi, perebutan keberuntungan antara surga dan bumi. Berapa banyak lorong surgawi yang dia buka? Dia mulai dengan 5, dan sekarang meningkat menjadi 7. Sepertinya masih ada beberapa gunung berapi yang tersembunyi. Ini adalah pertama kalinya anak iblis mengungkapkan bagian surgawinya. Gunung berapi terang muncul satu demi satu, bergelombang dengan esensi surga dan bumi yang memelihara dagingnya yang kuat. Semangatnya berubah. Prosesnya pun tidak jauh berbeda dengan jika terjadi di dunia nyata. Anak muda, kamu terlalu tidak terkendali. Anda tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Untuk menyinggung prestise klan hujanku, bahkan jika dewa turun, mereka tetap tidak akan bisa menyelamatkanmu. Di dalam tanah murni, ekspresi seorang tetua suram dan dingin saat dia berteriak, suaranya seperti guntur. Di dalam Void God Realm, puing-puing tak berujung terletak di perbatasan reruntuhan. Pohon willow yang luar biasa berakar di dalam kehampaan, dan pada saat ini, seolah-olah menerima semacam wawasan. Cabang willow bergoyang dengan lembut, menyebabkan pancaran hijau dan subur beredar. Pada akhirnya, sekali lagi tenang. Itu tidak lagi membuat gerakan yang tidak biasa. Di dalam tanah murni klan hujan, sebuah kelompok mengambil inisiatif. Mereka melepaskan formasi pembunuhan yang hebat, dan semua tulang berharga terbungkus dalam cahaya warna-warni. Naga banjir, burung merak, dan lainnya benar-benar menghilang. Apa yang dilakukan klan hujan? Kelompok pahlawan semuanya khawatir. Si kecil sepertinya tidak peduli sama sekali. Dia langsung mengacungkan pedang dan menebas di depannya. Karena kesempatan disajikan tepat di depannya, bagaimana dia bisa melepaskannya? Tentu saja dia akan menyerang. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar. Area yang ditempati klan hujan mulai bergetar hebat, dan gelombang aura menakutkan meletus. Itu benar-benar mempengaruhi aturan dan ketertiban Void God Realm, mengubah tempat ini menjadi tidak jelas dan bengkok. Apa? Jenis kekuatan ini hampir tampak seolah-olah beberapa jenis batas telah ditembus, kekuatan yang dapat menghancurkan hukum tempat ini. Persisnya apa yang dibawa oleh klan hujan? Mengapa itu membuat hati kita goyah dan jiwa kita goyah? Para pahlawan yang luar biasa semuanya benar-benar ngeri.
Mereka merasa seolah-olah aturan dan ketertiban dunia ini akan berubah, dan cahaya tanah mulai muncul. Seolah-olah dewa datang ke dunia ini. Tekan dan bunuh! Semua orang di dalam klan hujan berteriak bersama. Mereka dengan sepenuh hati mempersembahkan ibadah mereka. Saat melihat ke langit, orang bisa melihat selembar kertas kuning lusuh. Itu mengalir dengan kemegahan yang kabur, seolah-olah kekacauan primal sedang dibuka. Ini adalah keputusan dewa, dan jauh lebih unggul daripada kertas tanpa kata dari 100 pegunungan yang menghancurkan. Itu hanya yang kosong, sementara ini adalah objek suci yang benar-benar mengandung maksud dewa. Ki. Sepotong dekrit ilahi meledak, dan tetesan hujan emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Mereka turun dengan panik, langsung menyerang ke arah si kecil. Tidak baik. Pada saat ini, si kecil menjadi ketakutan. Dia tidak lagi berani gegabah sedikit pun. Bulu-bulu di tubuhnya semua berdiri tegak, dan dengan memutar tubuhnya, sepasang sayap kunpeng muncul, dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Dia tampak seperti cahaya yang tidak stabil, tetapi juga seperti bayangan sekilas saat dia melarikan diri dengan panik. Pada saat yang sama, pedang yang patah itu meretas di belakangnya, menghalangi tetesan air hujan emas yang terkonsentrasi. Dang! Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, masih ada tetesan hujan emas yang mendekat. Itu menyapu segalanya dan mengguncang dunia. Saat tetesan jatuh ke pedang yang patah, suara kengkiang yang memekakkan telinga terus-menerus dipancarkan, membuat lengannya mati rasa. Pada saat yang sama, lengan bocah iblis itu tertusuk oleh salah satu tetesan air hujan. Darah segar segera mengalir keluar. Mustahil untuk melampaui hujan yang cerah ini. Itu terlalu terkonsentrasi, dan menutupi langit dan bumi dengan kecepatan yang tak tertandingi. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Siapa yang peduli tentang seberapa kuat Anda? Jangan katakan padaku bahwa kamu akan melanggar kehendak Void God Realm dan melampaui Heavenly Passage Realm. Setelah dipukul, bocah iblis itu menjadi gila dan tiba-tiba berbalik. Alasannya adalah karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan hujan emas. Terus berlari dengan cara yang hingar-bingar hanya akan membuatnya lebih mudah terluka. Dang, dang. Dia mengacungkan pedang yang patah dan terus-menerus menebas, berubah menjadi roda angin. Simbol menutupi langit, akhirnya berubah menjadi lautan luas untuk menghadapi keputusan ilahi. Tidak peduli seberapa kuat kamu, tidak mungkin itu lebih besar dari 10 lorong surgawi atau kamu pasti akan ditekan. Aku tidak lebih lemah darinya, dan bersama dengan pedang yang patah, aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkanmu. Bocah iblis itu berteriak. Dia tidak mundur, melainkan mendorong ke depan, membunuh jalannya. Selain itu, dia benar-benar mengamuk, tubuhnya menyala. Pada akhirnya membuatnya tampak seperti bola api besar yang menyala dengan kecemerlangan tiada tara. Jejak darah hitam pada pedang patah di tangannya menjadi tidak jelas, membuat pedang itu menjadi semakin gemerlap. Sinar cahaya membubung ke langit, terus-menerus meretas ke arah perkamen simbol di udara. Suara kengkiang terdengar saat pertempuran berkecamuk. Semua orang menjadi tercengang. Secara khusus, orang-orang dari klan hujan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bagaimana bisa bocah iblis itu begitu kuat? Apakah dia akan melawan kehendak makhluk ilahi? Bagaimana mungkin kehendak dewa menjadi sesuatu yang bisa dilawan oleh kecoa sepertimu? Anda hanya meminta kematian. Seorang tetua di dalam klan hujan berteriak. Dewa pantatku, bisakah dia menentang surga dan tidak mematuhi aturan alam dewa kekosongan untuk melampaui alam lintasan surgawi? Jika tidak, maka kamu bisa bermimpi menangkapku. Bocah iblis buas itu berteriak. Dia mulai berjuang untuk hidupnya bahkan lebih marah, karena dia tahu bahwa begitu dia mengendur sedikit pun, dia pasti akan dibunuh. Selain itu, kata-katanya tidak sepenuhnya tidak berdasar.
Bahkan jika dewa datang, hanya dengan menentang perintah di sini mereka dapat menembus batasan ini. Dia sangat yakin bahwa dewa hujan telah mati, dan tidak mungkin sepotong kecil perkamen simbol yang rusak parah melanggar aturan di sini. Hanya dengan bertarung secara langsung dia bisa melewati bencana besar ini. Membunuh! Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Bocah iblis itu berteriak keras. Seluruh tubuhnya bersinar, melepaskan potensinya yang tak ada habisnya dan menyatu dengan pedang patah. Pancaran pedang yang luar biasa kuat meretas, bahkan membuat langit dan bumi bergetar karena terus-menerus mengenai perkamen simbol. Semua orang menjadi tercengang. Orang ini terlalu biadab, bahkan tidak takut pada Tuhan saat dia melawan dengan cara seperti itu. Dia ingin menghancurkan dekrit itu, benar-benar tak kenal takut. Apakah ini salah satu dari 10 Archaic Savaish? Ini terlalu ganas. Apakah dia menjadi gila? Apakah dia benar-benar akan menahan kehendak dewa? Anak iblis ini tidak normal. Apakah dia mengkonsumsi darah Octadic Triasure Chicken atau semacamnya? Ini terlalu tidak terkendali. Tanpa rasa takut pada apapun, dia akan memanjat langit untuk membantai dewa. Semua penonton hampir tidak bisa berkata-kata. Ini terlalu gila. Menantang kehendak dewa sambil berteriak keras, itu tampak seperti penduduk asli kecil dari suku primitif. Klan hujan juga tercengang. Bagian dari dekrit ilahi ini tidak mendominasi bocah iblis, melainkan membangkitkan sifatnya yang keras kepala dan biadab. Dia berteriak keras saat dia bergegas menuju surga. Jika itu adalah orang-orang di sisi, mereka akan menjadi putus asa sejak lama. Namun, semangat juang anak iblis ini masih tinggi, seolah-olah dia memiliki niat membunuh melalui surga untuk bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya. Hatinya benar-benar tidak takut. Berani membunuhku? Aku akan memakanmu. Bocah iblis itu berteriak. Dia menghabiskan segalanya, menyalakan cahaya ilahi yang menyala-nyala di sekujur tubuhnya. Jenis deklarasi ini sekali lagi membuat semua orang agak tercengang. Ini bahkan tidak seperti manusia lagi. Bagaimana dia bisa memiliki reaksi dan pikiran seperti ini? Ini sangat berbeda dari orang biasa, dan ini membuat semua orang mengutuk diam-diam. Anak muda ini jelas bukan manusia sejati. Di dalam langit, simbol perkamen bersinar. Karakter, serangan, muncul. Itu adalah kehendak dewa, dan dengan suara gemuruh, hukum tertinggi terjalin, jiwa orang-orang yang menakutkan. Dalam sekejap mata, dekrit yang compang-camping dan rusak itu tampaknya telah dihidupkan kembali. Seolah-olah itu membawa kehendak dewa sejati. Hujan emas itu seperti air terjun yang mengalir deras. Semua orang menjadi kewalahan dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin jenis dewa ini dapat ditentang hanya dengan alam lorong surgawi? Apakah dia mencoba untuk melampaui? Hanya saja, bocah iblis itu terus berteriak. Masih belum putus? Jika Anda memiliki kemampuan, maka tembuslah. Kalau tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Di luar tubuhnya, suara honglonglong terdengar. 9 lorong surgawi secara bersamaan muncul, dan magma melonjak terus mengalir keluar. Itu seperti air terjun yang menenggelamkannya, tanpa henti memberinya energi esensi. Apa? 9 jalur surgawi didirikan? Untuk manusia, ini hanya tercatat dalam teks kuno. Meskipun hal seperti itu sudah terdengar sejak lama dan sudah lama dicurigai, itu masih membuat orang-orang terguncang ketika mereka melihatnya secara langsung. Dia seperti pewaris dewa yang hidup, terlalu menakutkan. Pedang patah, bangun! Bukankah itu hanya selembar kertas compang-camping? Hancurkan! Anak iblis itu berteriak keras. Beberapa lubang muncul di tubuhnya setelah ditembus oleh hujan cahaya keemasan. Namun,
Dia tidak memiliki jenis ketakutan apapun dan hanya menjadi semakin gagah berani. Dengan satu langkah, dia melayang ke langit untuk meretas perkamen simbol. Hati Rain Clansman semua gemetar. Apakah masih ada alasan surgawi dalam hal ini? Anak iblis ini terlalu konyol. Mungkinkah bahkan dekrit ilahi tidak bisa menekannya? Ini bukan artefak berharga biasa, melainkan sebuah dekrit yang diukir dari esensi kehendak makhluk ilahi. Itu jauh melampaui harta tertinggi itu, namun ditentang seperti ini. Bocah iblis itu kuat sampai-sampai membuat orang ingin mengutuknya, dia galak melampaui kepercayaan. Peu. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuh bocah iblis itu, tetapi matanya hanya tumbuh semakin cerah. Cahaya bersinar dari seluruh tubuhnya, dan 9 lorong surgawinya bergemuruh. Sayap menyelam Kun Peng mengepak, dia benar-benar akan terbang. Makan! Makan semuanya! Dia berteriak keras, dan pedang hitam patah di tangannya meledak dengan cahaya yang cemerlang. Itu terus-menerus meretas ke arah dekrit ilahi seperti matahari yang tinggi di langit. Ini, di kejauhan, seorang gadis berambut ungu menjadi agak terdiam. Dia berasal dari Gunung Divine Archaik, dan meskipun statusnya jauh melampaui tanah terlantar yang besar, setelah melihat adegan ini, dia masih memiliki ekspresi bodoh di wajahnya. Orang ini benar-benar gila. Di kejauhan, seorang wanita muda mengenakan pakaian warna-warni merah tua yang berkibar-kibar. Dia juga agak tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumamkan ini pada akhirnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.